Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Isakhir rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ada di rumah Mas Didi Kristanto. Mas Didi Kristanto di desa apa ini, Mas? Di Desa Sosogan. Desa Sosogan, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, betul. Nah. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam, Pak. Ini Ibu siapa namanya, Bu? Sumarni. Nggih. Di rumah Mas Didi dan Ibu Sumarni. Pemirsa, Mas Didi ini seorang mahasiswa. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 9. Semester 9, jurusan bimbingan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam. Islam. Sudah sedang menulis skripsi. Oke. Judulnya apa skripsinya, Mas? Judulnya Strategi Coping pada Pelajar Disabilitas Netra, Studi Kasus pada Pelajar Disabilitas Netra yang mengikuti pembelajaran daring di SMK Negeri 8 Surakarta. Oke. Mudah-mudahan sukses ya, Mas Didi ya. Amin. Akhir semester ini bisa wisuda? Bisa ya? Oke. Insyaallah. Insyaallah ya. Oke, kita doakan. Amin ya. Ini dari Ibnu Salman Center, Mas Didi. Silaturahim ke Ibu Sumarni sama Mas Didi. Boleh toh? Boleh. Boleh. Yang perlu kita sampaikan, Mas Didi ini, mohon maaf Mas Didi ya, kelihatannya mungkin tidak bermasalah dengan, mohon maaf, penglihatan ya, tetapi sebenarnya Mas Didi ini, coba Mas diceritakan kondisinya. Kondisi saya ya kalau dilihat secara dari fisik itu normal, cuma kalau yang saya rasakan mungkin apa ya, di bagian atau di dalam bola mata itu ya ada gangguannya. Misalnya kalau bayangan itu lewat di belakang mata itu kelihatan putih-putihnya. Terus buat sekarang kan kondisi buat baca udah nggak mungkin, nggak memungkinkan lagi. Tuh. Artinya Mas Didi sebenarnya mengalami gangguan pada penglihatan, ya. Yeah. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengulas inspirasi dari Mas Didi, ya. Sanggup Mas Didi ya? Untuk memberikan inspirasi. Kadang-kadang kita yang mohon maaf tidak mengalami gangguan fisik apapun, ya kadang kita nggak mau kuliah ya. Mas Didi juga terbilang bukan dari keluarga yang mampu, dengan keterbatasan fisik ya, kemudian dengan keterbatasan ekonomi gitu Mas Didi ya. Gila. Tapi tetap kuliah, tetap melanjutkan studi, bahkan sekarang sedang menulis skripsi. Nah, sekarang saya tanya dulu Mas Didi, kalau kuliah berangkatnya bagaimana? Ini kan dari sini ke kampus Mas Didi kan berapa kilo Mas Didi? Sekarang berapa ya? Ada 30 kilo ya? Ada. Lebih dari 30 kilo. Okay. Nah, gimana cara berangkatnya ke kampus, Mas?
Kalau alhamdulillahnya pas pertama kuliah atau baru belum jadi mahasiswa, karena kan masih maba, itu alhamdulillah dipertemukan sama salah satu orang teman ya, teman baru kenal, baik dan cewek apa cowok? Alhamdulillah cowok. Oh, Nah, itu ceritanya dipertemukan sama teman saya pas waktu dulu kan, sebelum saya tesnya itu kan sebelum pandemi. Nah, di situ kan kalau tes kan saya jalurnya UMPTKIN. Itu kan perlu pembimbing untuk membacakan soal. Dulu saya niatin berangkat aja pas waktu pendaftaran. Berangkat sendiri? Sama ibu. Oh, diantar ibu? Diantar ibu ke kampus dulu. Nah, di sana setelah sampai kampus, ngeliat nyari ruangannya yang mana, terus ketemu sama salah satu petugas kan, ini loh ruangan. Terus saya bilang, maaf Pak, saya itu punya kekurangan penglihatan. Sekiranya bisa nggak saya nyari pendamping dulu. Terus pendamping hidup. Pendamping ikut tes ya. Pendamping tes. Nah, di situ ditanya sama petugasnya dulu, emang pendampingnya namanya siapa? Namanya tak tanya namanya, yang nyarikan itu Fajar sama Rizky. Terus nggak tahu Gusti Allah yang menakdirkan itu, lah itu Rizky Fajar. Oh sudah dekat. Udah siap. Maksudnya sebenarnya bukan dia yang mau jadi pendamping tes saya, cuma ya bapaknya petugas sana itu nangkapnya Rizky Fajar. Nah, padahal yang nyarikan, yang saya maksud itu pendamping yang dicarikan Fajar sama Rizky. Nah, ketemu sama Rizky Fajar, kenal di situ. Terus dia mau bacain ke saya, terus tukaran nomor, dan akhirnya ya itu alhamdulillahnya pas pertama kali jadi ibaratnya ospek ya, PPAK ya. PPAK itu kan saya ibaratnya nggak punya tempat. Saya chat sama masnya itu, nanti tak carikan, siapa tahu ada kos gratis gitu. Dan alhamdulillahnya ada, dan saya kos gratis. Dan di situ juga saya ketemu sama teman saya yang sampai sekarang, ketemu sama Mas Ayas kayak gitu. Nah, terus ketika PPAK selesai, saya juga bingung mau tinggal di mana lagi. Dan di situ saya terlintas pengen nyari info aja. Terus ada di pengumuman Mading FUD itu kan ada info, ada pendaftaran PESMA FUD. Nah, saya langsung kepikiran, daftar ini aja. Nggak kepikiran padahal dulu ada santrinya atau enggak, pokoknya yang penting daftar aja. Sama Mas Tri juga itu. Oh gitu. Ya, alhamdulillahnya masuk ke situ, terus ketemu juga sama Mas Ayas sama Mas Tri. Ayas, ya. Ini Mas Ayas berarti berjasa ya dalam hidup sampean ya? Ya, ibaratnya udah satu perjuangan. Oh, satu perjuangan. Tapi nanti kalau nyari istri jangan minta tolong Mas Ayas, karena Mas Ayas juga belum punya. Ya, begini Mas. Berarti selama kuliah di PESMA itu pesantren mahasiswa ya? Iya. Pesantren mahasiswa. Itu selama kuliah di pesantren mahasiswa berapa tahun? Kalau saya sih memutuskan dulu sampai semester berapa ya? Agak lupa sih, Pak. Kalau nggak 5, 6. Soalnya rencana saya habis semester 6 itu kan di akhir itu saya pengen nyari suasana baru. Jadi saya nyoba keluar aja. Bukan keluar, maksudnya bukan langsung keluar gitu. Tapi pamit sama teman-teman, aku pengen nyari suasana baru. Nah, kebetulan di teman saya di tempat teman saya itu boleh ditinggalin. Ada teman saya yang baik yang mau, rapopo tinggal karo
taruh aku. Nah saya hampir kurang lebih setahun ya, itu pas semester 6 dan 7, semester 6 menuju 7 itu saya tinggalnya di Klaten Cawas. Dari Klaten Cawas ke kampus lagi. Itu berapa puluh kilometer lagi itu? Nah, itu ibaratnya ya lumayan jauh juga, Pak. Tapi terus gimana berangkat ke sekolah, ke kuliahnya? Ya alhamdulillahnya kan teman saya yang baik ini kan satu prodi dan satu apa ya? Mata kuliahnya itu kan sama. Ibaratnya bareng aja nggak apa-apa ya. Itu berangkat bersama, terus kemana-mana bersama, sampai bilang ibaratnya kalau ada Didik mesti kan, teman saya itu namanya Bagas, mesti ada Bagas. Ibaratnya kayak gitu. Alhamdulillah, berarti Mas Didik selama ini ada banyak orang-orang di sampingnya yang baik. Tapi apakah Mas Didik ketika memutuskan untuk kuliah tidak takut nanti saya bagaimana, nanti saya di sana seperti apa, nanti proses perkuliahannya saya bisa ngikuti atau tidak gitu? Ada nggak perasaan pikiran-pikiran gitu, Mas? Waktu dulu Pak sebelum kuliah terus memutuskan untuk kuliah kan tentu Mas Didik kan berpikir banyak hal toh ya? Coba. Kalau dulu pas ketika niatan mau kuliah ya apa ya? Niatan saya itu cuma pokoknya saya awalnya ngikut aja Pak sama dua teman sahabat saya yang tadi tak bilangin, Fajar sama Rizky. Mereka mau kuliah. Kalau mereka kena mau kuliah, ya aku ngikut kuliah. Jadi awalnya sih itu kenal Fajar sama Rizky di mana? Di SMA saya. SMA saya dulu itu kan di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta. Nah, di situ SMA-nya kan juga inklusi. Jadi ketemu mereka gitu. Di sana. Berarti Fajar Rizky ini juga difabel? Enggak, kalau Fajar Rizky enggak, normal. Sekolahnya menerima inklusi. Tapi sekolahnya menerima. Ya, kalau SMA-nya itu menerima inklusi. Oke. Jadi karena ada teman maka berani ya, memberanikan diri. Nah kalau seandainya temannya tiba-tiba nggak mau dimintai tolong gimana? Kalau nggak mau dimintain tolong ya ibaratnya nyari lagi Pak. Nggak. Nah sekarang gini, pernah ndak sendirian di kampus, nggak ada temen yang tahu, nggak ada gimana caranya pulang dan seterusnya, pernah ndak? Dulu pernah. Saya kan ditinggal teman sore itu, saya ya menetap. Biasanya kan dulu nggak bisa pulang ke Vesma, nggak bisa itu biasanya pulang ke Vesma atau kan awal sebelum pandemi juga kan di semester 7 akhir kayak saya itu kan juga pernah ngontrak bareng teman-teman juga. Ini beda teman Mbak. Ini kan biasanya kalau pulang pas makul itu kan saya seringnya ke masjid. Nah itu sampai sore maghrib masjid cuma saya sendiri di situ, nggak ada teman yang lewat. Jadi ya ibarat piye nek renek wong koncoku sing gelem metok aku ya piye. Wis inisiatif tak teleponi wae. Terus ada satu teman yang jawab itu katanya ya piye Mas, esok jemput aku enggak, aku neng masjid iki rene wae, aku di UKM. Saya kan ikut itu LPM Dinamika. Nah disuruh ke sana, ya wis tak ke sana. Ya di situ ibaratnya kalau nggak bisa pulang, saya wis memutuskan ke UKM aja. Entah ada orang di UKM atau enggak, di sana aja. Tapi sering nggak mengalami begitu Mas? Kan ini kan waktu rentang sampai teori kuliah itu kan biasanya sampai semester 7 ya. Kan berarti 3,5 tahun ya. Selama tentang waktu 3,5 tahun itu sering mengalami, mohon maaf bukan mereka jahat enggak ya, tapi kan kadang kan masing-masing orang punya kesibukan, punya kepentingan ya. Tapi kadang-kadang lupa juga temennya.
sering nggak mengalami ditinggal sendirian begitu Mas? Ya, terkadang sering, tapi ya alhamdulillah apa ya, masih ada orang yang banyak orang yang baik yang ya mendampingi saya. Nah, oke ya. Nah, saat-saat seperti itu biasanya Mas pernah ndak merasa ngelukro, semangat untuk kuliahnya jadi turun, pengen balik ke rumah saja, atau gimana? Kalau pas dapat cobaan-cobaan seperti itu kan tentu itu cobaan ya. Sedih nggak sih Mas kalau pas begitu Mas? Awalnya sedih, tapi apa ya, niat dijalani aja Pak. Kalau nggak, saya udah niatannya kuliah, kenapa kok aku apa ngerengsu loh ya, ibaratnya kayak gitu. Terlebih lagi kan alhamdulillahnya saya pas kuliah dapat beasiswa juga dari bidik misi. Alhamdulillah. Nah, di situ ketika aku mikir aku apa pengen nyerah wis, berarti sia-sia nek perjuangan kuliah pertama. Tapi pernah ada terbesit pengen nyerah gitu? Ya terbesit cuma sekintas lewat, ada Pak. Itu pas gimana Mas? Ya ketika apa ya, saya sedikit mengingat dulu ya Pak. Mungkin pas dulu saya kan IPK-nya naik turun, paling turun itu hampir menyentuh 3 pas. Ya, tahu nilai saya banyak yang B, C, bahkan sampai sekarang C-nya 3 kali. Oh gitu. Oke. Itu anu ya, sedih gitu ya. Yes, ya ibaratnya sedih. Misalnya 1 semester ada B min, C, tambah C lagi. Ya, dosen-dosennya ngerti enggak sih Mas kalau Mas Didi ini kondisi fisiknya memang ada apa ya, terganggu penglihatan ada? Ya Kak, kalau saya nggak sempat bilang, mungkin para dosen itu nggak tahu saya juga termasuk disabilitas netra. Tapi terus setelah saya bilang, mereka alhamdulillah bisa memahami, seperti Pak Alvin, Pak Lukman, terus apa namanya, Bu Erna, dan contohnya saja Pak Imam Mujahid dan Pak Febri. Seperti itu dosen-dosen yang bisa memahami, ya. Bisa memahami. Oke, jadi tapi jangan disebutin nama ya. Ada nggak dosen yang mohon maaf sudah tahu tapi tetap nggak mau memahami? Ada nggak? Ini tapi jangan disebutin nama. Ya. Ada, meskipun tahu, ya, ada, tapi tetap nggak mau memahami, sehingga ngasih nilai C tadi ya. Iya. Biasanya, mohon maaf ya Mas ya. Tapi sakit hati enggak Mas kalau di misalnya diperlakukan sama gitu, atau justru malah inginnya diperlakukan sama, gimana? Ya inginnya ya sama Pak, dianggap sebagai mahasiswa. Cuma kan kita dari disabilitas bilang ke mereka kalau saya itu juga termasuk siswa disabilitas, ya dipikirkan misalnya nanti UTS, UAS gitu. Bukan untuk dimintai bukan untuk belas kasihannya ya, tetapi maaf. untuk diperlakukan sebagaimana dia disabilitas. Ya kan kalau tes gitu kan biasanya kan tulis kan kita disabilitas nggak bisa nulis. Misalnya minta kebijakan, Pak, gimana kalau saya UASnya lisan aja sama Pak langsung, kapan gitu. Nah kalau yang saya sebutkan tadi kan mereka yang mau tes secara lisan. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Ya. Ada dosen yang nggak mau begitu. Tapi jangan disebutin nama ya. Ada ya? Ada. Ya, artinya sebenarnya yang diminta oleh Mas Didi bukan untuk diberi nilai gratis. Tetapi untuk diperlakukan, karena memang pada dasarnya Mas Didi kan nggak bisa nulis. Karena nggak bisa nulisnya bukan karena nggak bisa nulis, tapi karena memang keterbatasan penglihatan. Ya, artinya sebenarnya Mas Didi juga ingin dong, nggak mau dong diperlakukan berbeda kan. Dalam artian mentang-mentang memiliki keterbatasan, lalu kemudian tiba-tiba dapat nilai B atau nilai A gitu kan, nggak ingin begitu kan sebenarnya. Hanya caranya saja diperlakukan sebagaimana
mahasiswa inklusi ya. Iya. Oke, baik.